Pemirsa, kita sudah membahas sejumlah berita utama selama pekan ini, namun masih banyak peristiwa dan momen penting terjadi dalam minggu ini yang bisa kita simak kembali, sayang untuk dilewatkan. Berbagai momen penting ini kami rangkum dengan apik dalam Weekly Review Metro This Week. Apa saja peristiwa tersebut? Mari kita simak bersama Weekly Review berikut ini. Berapa? 189 penumpang Lion Air tujuan Manado, Jakarta mengamuk di dalam pesawat. Penumpang memaksa pramugari pesawat Lion Air JT775 membuka pintu darurat karena penerbangan ditunda selama 1 jam. Namun pendingin udara tidak berfungsi. Di ruang check-in Bandara Samratulangi, penumpang meluapkan kekesalan. Mereka menilai pihak Lion Air tidak peduli dengan kondisi psikologis penumpang. Kericuan ini berlangsung selama 6 jam. Sementara itu, Direktur Umum Lion Air Edward Sirait menegaskan mesin pendingin udara tidak dalam keadaan rusak. Hanya saja, pesawat harus menjalani pengecekan dan penggantian suku cadang sehingga cukup lama berada di apron. Dan kalau memang AC-nya mati, pada limit tertentu dia kan keluar oksigen. Nah, pada saat itu kan oksigen juga belum keluar. Ya, kita mohon maaf ketidaknyamanan ini kepada penumpang, namun sangat disayangkan kalau ada penumpang yang sampai saat ini juga tidak tahu kita siapa yang membuka dan tidak ada yang mengaku. Kita mohon maaf kepada penumpang atas ketidaknyamanan itu. Aturannya apabila terjadi keterlambatan, penundaan, dan lain-lain sebagainya itu ada aturan-aturannya untuk pergantian, kompensasi, bahkan denda. Nah, kalau tidak puas di dalam aturan pun juga bisa dilakukan penuntutan di depan hukum. Jadi apabila tidak puas dengan pelayanan, janganlah melakukan tindakan anarkis. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN kembali menaikkan tarif dasar listrik sebesar 3,75% pada 1 Oktober ini atau naik 15% secara kumulatif sejak tahun 2013. Golongan pelanggan yang harus mengikuti tarif baru adalah pelanggan dengan 1.300 volt ampere ke atas. Jadi kita memiliki tim namanya tim penertiban pemakaian tenaga listrik P2TL yang tugasnya memang menertibkan penggunaan listrik yang dicurigai tidak sah ini. Namun kita tetap menggunakan asas praduga tidak bersalah ya. Kita tetap kita praduganya tidak bersalah. Jadi kita terus melakukan sosialisasi untuk penggunaan listrik yang sah, yang sesuai standar, baik sesuai kebutuhan dan kemampuan. Kegagalan Kongres Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan mengakibatkan berhentinya kegiatan operasional pemerintah Amerika yang berimbas pada sejumlah sektor. Kegiatan operasional pemerintah federal pada Senin tengah malam waktu setempat resmi ditutup setelah pembahasan anggaran di Kongres menemui jalan buntu. Demokrat dan Republik gagal memenuhi tenggat waktu untuk meloloskan proposal anggaran pemerintah. Tak hanya pegawai pemerintah yang merasakan dampaknya, tetapi juga warga lokal maupun wisatawan mancanegara. Penghentian operasional pemerintah tahun ini terjadi saat utang Amerika Serikat mendekati ambang batas maksimal 16,7 triliun dolar Amerika. Pemirsa, tetap perbarui wawasan dunia Anda dengan berita-berita terbaik khas Metro This Week sepanjang pekan ini. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Putri Ayu Ningtyas pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa saksikan kembali Metro This Week pekan depan di waktu dan hari yang sama. Selamat malam, sampai jumpa.